Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satru Cahyo Hidayat dengan NPM 2270113. Di sini saya mendapatkan kita mendapatkan pasien. Saya akan menjelaskan pertama saya terlebih dahulu, yaitu pasien laki-laki bernama Tuan Ali, usianya sekitar 28 tahun. Nah, selanjutnya kita melakukan tindakan yang pertama, itu menganamnesiskan pada pasien. Didapatkan keluhan utamanya, pasien ini bercak merah gatal pada hampir seluruh tubuh dan lapuh di badan serta kedua lengan. Nah, riwayat penyakit dahulunya, 4 bulan yang lalu pasien mengalami bercak merah gatal hampir di seluruh tubuhnya. Riwayat penyakit keluarganya, ibu pasien punya riwayat asma, riwayat obat, diberi obat tablet amoxicillin, Sileval, dan paracetamol diminum 3 kali sehari. Lalu selanjutnya di pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik, kita melakukan pemeriksaan fisik, TVT-nya, tanda vitalnya, yaitu 110 per 70 mmHg. Terus nadinya 88 kali per menit, RR-nya, respirasi rate-nya 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Pemeriksaan fisiknya normal, kecuali erosi pada bibir, genitalia, dan konjungtiva, erythematus dermatologis. Selanjutnya, di distribusinya generalisata. Lokasinya hampir di seluruh badan, kecuali telapak tangan dan kaki. Karakteristik lesinya multiple, discrete, bentuk bulat dan irregular. Terus tipe lesinya makula erythematus, papula, fascicle, bula, petikea, dan purpura. Lalu epidermolisisnya positif 3%, tes diaskopi, petikea, dan purpura positif, Nikoliski positif, Asboy Hansen, Syk positif, pemeriksaan membran mukosa tanpa erosi multiple pada bibir dan genital. Lalu selanjutnya pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan laboratorium. Di pemeriksaan lab, HHB 14,8%, WBC-nya 8.800 per milimeter, terus DIFCON-nya, GDA-nya 115 per desiliter, bone-nya normal, warna urin. Diagnosis SJS-nya kita memberikan paracetamol dan amoxicillin. Terus tata laksananya terapi MRS, masuk rumah sakit, stop mengonsumsi obat yang dicurigai, terus pertahankan keseimbangan elektrolit, monitoring tanda vitalnya. Selanjutnya pada bagian peta konsep. Nah, di peta konsep ini, pertama saya akan menjelaskan yaitu organ terluar tubuh manusia yang melindungi jaringan di bawahnya dari cedera, infeksi, dan kerusakan lingkungan. Selain itu, kulit juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, reseptor sensorik, dan menjalankan peran penting dalam regulasi keseimbangan air dan elektrolit. Nah, struktur histologis kulit berdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama epidermis, dermis, dan hipodermis, atau kita sebut sebagai subkutan. Nah, epidermis, lapisan paling luar kulit adalah epidermis. Epidermis terdiri dari beberapa lapisan berbeda. Lapisan terluar disebut stratum corneum, yang terdiri dari sel-sel mati, yang rata-rata terdiri dari keratin, protein, yang membantu melindungi kulit dari kerusakan. Di bawah stratum
Corneum alias stratum lucidum hanya ditemukan di area tertentu seperti telapak tangan dan telapak kaki. Stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Stratum basal mengandung sel-sel basal yang terus membelah dan menghasilkan sel-sel baru. Epidermis juga berisi melanosit yang menghasilkan pigmen melanin yang memberikan warna kulit. Dermis, lapisan kedua pada kulit. Lapisan tengah kulit disebut dermis. Dermis terdiri dari jaringan ikat yang kuat dan fleksibel. Di dalam dermis terdapat sebagai struktur penting seperti pembuluh darah, syaraf, folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, serta kolagen dan zat elastin yang memberikan kekuatan dan keuletan pada kulit. Dermis juga berperan dalam memberikan pasokan darah dan nutrisi ke epidermis. Selanjutnya ada subkutan atau kita sebut sebagai hipodermis. Lapisan paling dalam kulit disebut hipodermis atau jaringan subkutan yang sudah saya sebutkan tadi. Hipodermis mengandung jaringan adiposa, lemak yang berfungsi sebagai isolator termal dan cadangan energi. Lapisan ini juga menghubungkan kulit dengan jaringan tubuh yang lebih dalam. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai lesi primer dan sekunder. Merupakan dua kategori lesi yang digunakan dalam pengolahan perubahan kulit. Lesi primer merujuk pada perubahan awal yang muncul pada kulit yang belum mengalami modifikasi atau perubahan lebih lanjut. Sementara itu lesi sekunder merupakan perubahan yang terjadi akibat dari perkembangan evolusi atau perubahan lesi primer atau sebagai respon terhadap faktor eksternal atau internal. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut tentang lesi primer dan sekunder pada kulit. Yang pertama lesi primer, ada makula, lesi datar dengan perubahan warna kulit seperti bintik merah, kemerahan atau coklat. Papula, bonjolan kecil yang terabah atau terlihat pada permukaan kulit. Terus nodul, benjolan yang lebih besar dan teraba pada atau di bawah permukaan kulit. Terus ada juga plak. Lesi datar berbentuk seperti dataran yang terangkat, terdiri dari penumpukan sel-sel kulit atau material lainnya. Terus ada juga vesikel, gelembung kecil yang berisi cairan bening. Terus ada juga bula, gelembung yang lebih besar yang berisi cairan bening. Pustula, ada juga lesi yang berisi nanah atau cairan purulen. Lesi sekunder juga. Ada juga lesi sekunder. Lesi sekunder ini erosi hilangnya lapisan kulit yang lebih dalam, seringkali berbentuk luka, terbuka, dan superficial. Ada juga ulcerasi, lesi dengan kehilangan jaringan kulit yang lebih dalam yang dapat melibatkan lapisan epidermis, dermis, atau kedua-duanya. Skala lapisan bersisik yang terbentuk di permukaan kulit, terus juga krusta, Krusta permukaan yang mengeras atau mengering yang membentuk kerak. Terus luka bekas, lesi yang muncul setelah penyembuhan luka bisa berupa bekas jahitan, jaringan parut, atau perubahan pigmentasi. Kemudian lesi khusus yang muncul pada penyakit tertentu. Kanalikuli merujuk pada saluran kecil atau rongga yang terbentuk di dalam jaringan tubuh. Dalam konteks kulit kanikulia merupakan saluran kecil yang terbentuk di sekitar kelenjar keringat atau kelenjar minyak. Kanalikuli memungkinkan keluarnya keringat atau minyak dari kelenjar ke permukaan kulit. Ada juga talangistasia. Talangistasia merupakan kondisi di mana pembuluh darah kecil di kulit melebar dan terlihat secara visual. Ini dapat terjadi sebagai akibat dari kerusakan pembuluh darah, perubahan hormonal, paparan sinar matahari berlebihan, atau faktor genetik. Talangistasia sering terlihat sebagai jaringan merah atau ungu yang halus di kulit, seringkali pada wajah atau tungkai. Selanjutnya juga ada komedo. Komedo ini merupakan kondisi umum yang terjadi ketika folikel rambut tersumbat oleh sebum atau minyak kulit dan sel kulit mati. Kemudian saya akan menjelaskan
mengenai reaksi hipersensitivitas. Hipersensitivitas ini merupakan respon imun yang berlebihan terhadap zat atau rangsangan tertentu yang biasanya tidak menyebabkan reaksi yang signifikan pada individu normal. Dalam hipersensitivitas, sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan dan tidak proporsional terhadap zat asing, baik itu alergen, misalnya serbuk sari, tungau, debu, terus makanan, infeksi, atau bahan kimia tertentu. Ini dapat menyebabkan berbagai gejala dan manifestasi klinis yang bervariasi tergantung pada tipe hipersensitivitas yang terlibat. Ada 4 tipe hipersensitivitas. Yang pertama, diidentifikasi berdasarkan mekanisme imunologis yang mendasarinya. Hipersensitivitas tipe 1, reaksi alergen immediate. Mekanisme terlihat aktivitas sel mas dan pelepasan mediator inflamasi seperti histamin, contohnya penyakit asma, rinitis, alergi, urtikaria, dan anafilaksis. Nah, seseorang bereaksi secara berlebihan terhadap obat tertentu. Ini bukan reaksi yang orang yang mengonsumsi obat, tetapi hanya terjadi pada individu yang rentan secara genetik atau telah mengembangkan sensitivitas terhadap obat tertentu. Beberapa diagnosis banding dari alergi obat yaitu ada viral exanthema, merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan ruam kulit yang disebabkan oleh infeksi virus. Nah, lalu selanjutnya hipersensitivitas 2. Mekanismenya yaitu terlibat reaksi antara antibodi dan sel target yang mengarah pada kerusakan seluler. Contohnya penyakit anemia, hemolitik, autoimun, yaitu jenis anemia yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang salah mengenali sel darah merah sebagai benda asing dan menyerangnya. Kemudian ada juga hipersensitivitas tipe 3. Mekanismenya terlihat pembentukan kompleks imun antara antigen dan antibodi yang menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Contohnya penyakitnya lupus erythematosus sistematik, yaitu penyakit autoimun yang melibatkan sistem kekebalan tubuh yang menghasilkan antibodi yang menyerang jaringan sehat dalam tubuh. Lalu selanjutnya yang terakhir, hipersensitivitas tipe 4. Ini mekanisme terlibat respon sel T termasuk sel T CD4 dan sel T CD8 yang menyebabkan peradangan jaringan. Contoh penyakitnya dermatitis kontak, reaksi tuberkulin pada tuberkulosis dan penolakan transplantasi organ. Nah, terus apa lagi? Nah, selanjutnya di tes kulit melakukan goresan kecil pada kulit yang mengaplikasikan larutan obat yang dicuri alergennya. Jika terjadi reaksi positif, muncul benjolan merah atau gatal di area tersebut. Terus selanjutnya pemeriksaan SJS. Saya akan menjelaskan mengenai SJS. SJS atau artinya Stevens-Johnson syndrome atau sindrom Stevens-Johnson merupakan penyakit langka yang serius dan mengancam jiwa yang mempengaruhi kulit dan selaput lendir. Ini merupakan bentuk yang lebih parah dari erythema multiforme yang ditandai dengan ruam kulit yang luas, mengelupas, dan luka di seluruh tubuhnya, seperti pasien ini. Diagnosis banding SJS ada lupus erythematosus sistematik, yaitu penyakit autoimun yang melibatkan sistem kekebalan tubuh yang menghasilkan antibodi yang menyerang jaringan sehat dalam tubuh. Nah, berbagai organ dan sistem dalam tubuh termasuk kulit, sendi, ginjal, jantung, paru-paru, terus sistem saraf juga, dan selanjutnya TEN. Ada yang istilah TEN, yaitu toxic epidermal necrolysis atau
merupakan ini kondisi medis yang jarang namun serius yang mempengaruhi kulit dan selaput lendir. Ini adalah bentuk yang paling parah dari reaksi obat kulit. Seringkali terkait dengan penggunaan obat-obatan tertentu. TEN ditandai dengan peradangan hebat di seluruh tubuh yang mengakibatkan kulit mengelupas dan melepuh. Gejala awalnya serupa dengan flu, dengan demam, terus sakit, tenggorokan, nyeri tubuh, dan gejala umum lainnya. Nah, selanjutnya farmakoterapi dan non-farmakoterapinya untuk mengobati gejala yaitu mencegah komplikasi dan mendukung pemulihan pasien. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua aspek tersebut. Nah, farmakoterapi, penghentian obat. Langkah pertama yang penting dalam penata laksanaan SJS adalah menghentikan penggunaan obat yang diduga menjadi pemicu. Nah, dokter akan mengevaluasi riwayat obat pasien yang menyarankan untuk menghentikan obat-obatan tersebut. Terus, terapi imunoglobulin atau IFIC. Terapi ini dapat diberikan dalam kasus SJS yang parah. Ini tujuannya untuk mengurangi respon imun yang merusak kulit dan membran mukosanya. Terus non-farmakoterapinya, perawatan di rumah sakit MRS, pasien dengan SJS yang parah, seringkali memerlukan perawatan di rumah sakit atau unit perawatan intensif. Di sana, pasien akan mendapatkan perawatan medis yang intensif, termasuk pemantauan terhadap pernapasan, hidrasi yang adekuat, nutrisi yang baik, dan perawatan luka yang tepat. Nah, terus infeksi karena lapisan perlindungnya itu rusak, resiko infeksi bakteri, virus, atau jamur menjadi meningkat. Nah, berkembang dan memerlukan pengobatan yang harus benar-benar intensif. Nah, terus ada juga prognosis. Nah, prognosis untuk SJS yang parah atau berat cenderung lebih buruk dengan tingkat kematian yang lebih tinggi. Komplikasi yang serius seperti infeksi, gangguan pernapasan, gangguan penglihatan, dan gangguan organ internal dapat mempengaruhi pemulihan dan prognosis. Nah, selanjutnya ke sesi terakhirnya yaitu BHP, beneficent. Dokter berusaha menangani masalah pasien dengan memberikan kemampuan yang terbaik, yaitu dengan memberikan cetirizine sebagai obat antihistamin sebagai pereda alergi. Non-maleficentnya menghentikan pemberian amoxiclav, merujuk ke dokter dengan kompetensi di atasnya. Otonomi, pasien dalam kondisi sadar dianggap mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Pasien juga diberikan informasi tentang obat-obatan yang diberikan serta efek sampingnya apa yang dapat menimbulkannya. Justice-nya, pasien mendapatkan hak atas akses kesehatan untuk dirinya termasuk penanganan di rumah sakit. Selanjutnya PHUP, health promotion-nya, kita mengedukasi, penyuluhan atau mengenalkan kepada masyarakat umum tentang hal-hal terkait penyakit SJS, faktor risiko penyebab, pencegahan dan penanganan. Specific protection, target penyuluhan orang berisiko jika Anda atau keluarga memiliki riwayat penyakit ini. Yang pertama, hindari konsumsi obat-obatan yang dapat memicu. Kedua, selalu obat-obatan yang menimbulkan alergi pada diri Anda sendiri. Terus, melakukan screening atau tes genetik dapat dilakukan sebelum mengonsumsi obat-obatan. Pemeriksaan fisik, terus tes kulit, terus disability limitation, itu harus segera, terus rehabilitation atau rehabilitasi. Selanjutnya CRP berdasarkan dari basic clinical practice research detailing dari 551 kasus SJS atau CAN yang tervalidasi dalam periode 1995 sampai 2013 didapatkan angka kejadian SJS atau TEN sebesar 5,76 kasus per 1.000 orang per tahun dengan kasus terbanyak. Nah, mungkin dari sini saya
sudah menjelaskan mengenai tentang konsep dan peta masalah pada case ini. Mohon maaf jika saya ada kurang atau salahnya, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.